kita pahami dan kita ambil manfaatnya untuk hidup kita. Jadi kita mengambil iktibar, kita mengambil pelajaran dari apa saja. Termasuk mungkin dari orang-orang yang membenci kita, atau dari orang-orang yang memusuhi kita, merusak kita, menyulitkan kita. Saya ingat ada satu kalimat dari Buddha yang beliau menyatakan pada akhirnya kita akan sangat berterima kasih pada orang-orang yang membuat kita sulit. Mengapa orang-orang yang membuat kita sulit inilah yang membuat kita tahan banting, yang membuat kita berkembang jadi lebih baik, yang mengasah kemampuan kita, yang mendorong kita untuk jadi yang lebih tangguh. Ini berarti kita bisa mengambil pelajaran meskipun pada orang yang menyulitkan kita, memusuhi kita. Dari segala sesuatu. Ini persis kalimat yang sering kita pakai kan, mengambil hikmah dari apapun. Nah, ini akan semakin membuat kita aktif dan produktif. Tidak lagi macet, mandek, dan malas. Kita lihat beberapa variabel yang sering menghalangi kerja kita, yang sering membuat kita malas, sering membuat kita tidak ingin kerja secara optimal maksimal. Jadi ada di catatan saya beberapa hal. Ini karena malam hari ini kita membahasnya dari aspek pembentukan diri dan pemahaman diri, ada beberapa aspek mental dalam kerja yang sering menghalangi pemenuhan kita secara maksimal terhadap kerja-kerja kita. Kita lihat ya, halangannya apa saja. Halangan yang pertama adalah, ini yang paling sering kita lakukan, yaitu negative thinking. Nah, ya solusinya berarti kebalikannya. Positive thinking. Positive thinking dan negative thinking ini sebenarnya tidak ada hubungannya dengan kenyataannya, tapi hubungannya dengan persepsi kita, pandangan kita terhadap sesuatu. Kenyataan itu akan memberikan sesuatu yang positif pada kita atau memberikan sesuatu yang negatif pada kita, itu lebih banyak tergantung pada persepsi kita. Kalau kita negative thinking, ya kita dapatnya yang negatif. Kalau kita positive thinking, ya kita dapatnya yang positif. Banyak orang tidak mau melakukan sesuatu karena negative thinking. Menurut saya, kalau melakukan itu pasti gagal. Menurut saya, kalau berteman dengan dia pasti tersakiti. Menurut saya, kalau kerja di situ pasti nanti sengsara dan lain sebagainya. Menurut saya, kalau saya nulis-nulis mesti nanti tidak ada yang senang dengan tulisan saya. Wong sudah banyak yang nulis tentang ini. Menurut saya, kalau saya nanti coba buka usaha mesti rugi, mesti sepi. Wong saingannya sudah luar biasa. Ini namanya negative thinking. Jadi ada satu kalimat yang saya suka. Ini banyak dikutip oleh motivator-motivator dari tradisi Konfusianisme. Jadi kalimatnya begini. Jika engkau menganggap orang di depan dirimu sebagai teman, engkau akan mendapat berkah teman. Bila engkau menganggapnya guru, engkau akan mendapat berkah guru. Begitu juga sebaliknya. Bila engkau memberi cap jelek, kotor, hina, maka engkau akan mendapatkan berkah yang sama. Jadi, pikiran kita, tanggapan kita, itu nanti menentukan apa yang kita peroleh. Kalau teman-teman menganggap, misalnya, teman-teman ada teman. Ini sebenarnya teman biasa sih, ya mungkin teman kampus atau teman sekolah atau teman di kampung biasa saja. Kalau kita menganggap dia hanya teman, ya manfaat pertemanan yang kita dapat. Tapi kalau saya anggap dia
Dia tidak sekedar teman. Bagi saya dia guru. Loh, yang semula posisinya hanya teman, kemudian kita anggap ini dia juga guru. Itu kan kita dapat banyak manfaat dari dia selain pertemanan. Mungkin pelajaran-pelajaran, mungkin tuntunan-tuntunan meskipun secara tidak sadar. Karena saya anggap guru karena banyak hal yang perlu saya tiru dari dia. Loh, itu kan ketika kita dekat dengan dia, itu kan kita memposisikan diri sebagai orang yang belajar. Saya belajar ini, saya belajar itu. Beda kalau seperti sebelumnya kita anggap dia ini teman saja. Ya kita mendapat manfaat, cuma manfaat pertemanan saja. Ini yang tadi ya saya maksud berhubungan dengan positive thinking, negative thinking. Kalau kita berpikir negatif, ya hal-hal negatif yang kita dapat. Kalau kita berpikir positif, hal-hal positif yang kita panen. Berhadapan dengan apapun. Menurut saya, orang itu mulutnya rusak, maka bagi saya dia itu hina, kotor, jelek. Misalnya, ya ketika berarti apa? Kehadiran dia dalam hidup kita itu hanya memberikan itu saja. Kita melupakan mungkin jangan-jangan dari selain yang jelek-jelek tadi masih ada baiknya. Tapi kita menutup mata terhadap itu karena kacamata yang kita pakai, kacamata yang negatif. Nah, ini bapak ini menurut saya ya guru saya, tapi sekaligus bagi saya orang tua saya. Itu kan dari satu orang kita bisa dapat dua manfaat. Tapi misalnya begini, kamu itu sebenarnya temanku, tapi bagiku sekarang engkau adalah musuh. Loh, pandangan kita bahwa dia ini musuh itu kan membuat kita kalau berhadapan dengan dia kemudian jadi hati-hati, tidak mau dekat, kemudian waspada. Kalau dia mau apa-apa, kita curigai dulu, dan lain sebagainya. Jadi perspektif kita, pandangan kita, itu menentukan. Dalam kerja juga begitu. Pikiran-pikiran kita yang negatif akan jadi penghalang. Maka kalau bisa, mari mengembangkan pikiran yang positif. Positive thinking. Jangan negative thinking. Nah, yang kedua, yang sering menghalangi kita untuk kreatif, produktif dalam kerja adalah ego. Jadi, ego itu sudah, apalagi ego dengan definisi sakarepe dhewe. Kita hanya mencari nyaman kita saja, enak kita saja, asik kita saja. Kita tidak mau lepas banyak energi, kita tidak mau mengeluarkan banyak tenaga, banyak daya, dan macam-macam. Kita kemudian sensitif kalau dikritik orang kita. Ini namanya ego. Kita merasa paling benar sendiri, kita merasa yang paling bisa segalanya, dan lain sebagainya. Ini namanya ego. Orang yang egonya tinggi, ini biasanya sulit kalau dikritik. Ya ini mengujinya gampang sebenarnya teman-teman, termasuk yang peka enggak, atau sensitif enggak, sensi baperan enggak kalau dikritik. Biasanya yang terlalu baper itu menetapkan egonya agak terlalu tinggi. Makanya kalau dia dikritik itu dia merasa orang sedang menyerang dirinya, ingin menjatuhkan dirinya. Nah, berarti apa? Saat kita bekerja, ya kita pinter-pinter kita untuk mereduce, mengurangi ego, membuka diri, siap dikritik biar kita lebih baik, siap belajar untuk jadi lebih baik. Ini akan membuat kita bisa mengatasi halangan dari ego kita sendiri. Kalau ada orang kritik, ya sadari saja bahwa ya saya ini manusia, memang tidak selalu benar, kadang-kadang alpa, kadang-kadang khilaf, kadang-kadang keliru. Dia sebenarnya ngeritik bukan benci saya, tapi ada bagian tertentu dari diri saya yang tidak pas. Yang mungkin menurut dia harus diperbaiki. Jadi terima kasih saya dikritik. Jadi yang dikritik itu, yang diserang itu sebenarnya bukan saya, tapi bagian tertentu dari diriku. Mungkin pikiranku, mungkin perilakuku ketika aku begitu. Mungkin saat aku melakukan ini. Nah, ini membuat kita lebih nyaman. Jadi sehingga kita bisa melakukan perbaikan diri terus-menerus. Kalau ego kita tinggi dalam kerja biasanya sulit maju.
Kita merasa sudah jadi orang penting, jadi orang besar. Ternyata tidak, karena kita tidak mau noleh kiri kanan. Kita tidak tahu bahwa ada banyak usulan bagus, ada banyak kritik-kritik yang lebih membangun di kiri kanan kita. Baik, nah yang ketiga, agar kerja semakin optimal, penting bagi kita untuk belajar terus-menerus. Terhadap apapun, tentang apapun. Jadikan segala sesuatu, segala peristiwa, segala fenomena yang kita hadapi sebagai ayat. Ayat itu kan sesuatu yang kita baca, kita pahami, dan kita ambil manfaatnya untuk hidup kita. Jadi kita mengambil iktibar, kita mengambil pelajaran dari apa saja. Termasuk mungkin dari orang-orang yang membenci kita, atau dari orang-orang yang memusuhi kita, merusak kita, menyulitkan kita. Saya ingat ada satu kalimat dari Buddha yang beliau menyatakan pada akhirnya kita akan sangat berterima kasih pada orang-orang yang membuat kita sulit. Mengapa orang-orang yang membuat kita sulit inilah yang membuat kita tahan banting, yang membuat kita berkembang jadi lebih baik, yang mengasah kemampuan kita, yang mendorong kita untuk jadi yang lebih tangguh. Ini berarti kita bisa mengambil pelajaran meskipun pada orang yang menyulitkan kita, memusuhi kita. Dari segala sesuatu. Ini persis kalimat yang sering kita pakai kan, mengambil hikmah dari apapun. Nah, ini akan semakin membuat kita aktif dan produktif. Tidak lagi macet, mandek, dan malas. Nah, yang keempat adalah move on, moving forward. Ayo maju terus, jangan menyerah, jangan merasa sudah selesai atau jangan merasa terlalu cepat puas. Masih ada banyak manfaat, maslahat, kreasi, produktivitas yang bisa kita hasilkan. Moving forward. Moving forward ini yuk maju terus. Tidak mandek di satu titik. Saya membayangkan kayak anak-anak kita, adik-adik kita kalau main game itu. Kalau kita main game itu kan, misalnya main game di satu level, itu kan kita mati-matian segala daya, segala tenaga kita kerahkan untuk menang di level itu. Begitu menang di satu level ini, kita akan gembira, senang. Tapi naik level sekarang. Bukan berarti perjuangan selesai. Kita lanjut ke level yang lebih tinggi. Nggak usah mikir lagi musuh-musuh di babak selanjutnya, di babak yang tadi, di level tadi. Kita kan gembira menang di level 1 misalnya kan enggak terus-terusan. Ya sudah, kalau sekarang level 2 yang kita pikir sekarang level 2-nya musuh di level 2. Yang sudah kalah ya sudah, yang sudah kita taklukkan ya sudah. Sekarang saatnya kita mengupgrade diri kita naik ke level 2. Kan ada orang itu yang mentalnya adalah kalau sudah menang di level 1 ya sudah. Nggak usah naik ke level 2, nanti ada kesulitan lagi. Sudah satu ini aja, yang penting aku sudah menang di sini. Ya, ini nanti kerja yang tidak berdaya islah tadi, berdaya meningkatkan kualitas diri. Merasa sudah selesai di situ. Nah, mentalnya anak-anak yang main game ini menurut saya menarik. Ayo kita taklukkan hari ini, saat ini, situasi ini. Nanti kalau sudah unggul, saatnya kita naik level. Biar kita semakin berkembang, semakin baik, semakin baik, semakin baik. Produktivitas kita tambah meningkat, tambah meningkat. Teman-teman mungkin bisa mengkiaskan kayak HP itu. Apakah HP-HP merek apapun, apalagi HP-HP Cina, Samsung, Xiaomi dan lain. Itu kan tiap sekian bulan itu ada versi barunya. Jadi tidak mandek di satu gaya, di satu versi saja, di satu tantangan saja. Tapi terus memikirkan inovasi baru, tantangan baru. Ini yang saya sebut moving forward. Maju terus, yuk maju terus. Jangan berhenti. Kita hidup ini dengan menaklukkan satu level ke level selanjutnya. Terus begitu. Nah, kalau kita punya mental seperti ini, apapun halangan dalam kerja itu
rasanya kecil. Kalau kita punya positive thinking, ego yang tidak terlalu tinggi, kemampuan untuk belajar terus-menerus, membaca terus-menerus, ayat-ayat, fenomena-fenomena, untuk membuat diri kita lebih baik. Dan yang terakhir, kesiapan untuk terus maju, terus berkembang, tidak berhenti. Nah, ini akan membentuk diri kita menjadi pekerja yang unggul, yang aktif, yang produktif, memberi manfaat dan maslahat. Jadi itu beberapa filosofi dalam kerja. Baik teman-teman, wah ternyata waktunya sudah mau tuntas. Masih ada sekitar 5 menit ya, saya tutup dengan 3 buah quotes yang kebetulan saya bawa untuk malam hari ini. Yang pertama, quotes dari Khalil Gibran. Ini mengajarkan kita untuk kerja dengan sepenuh hati, dengan melibatkan cinta. Kata Khalil Gibran, work is love made visible. Kerja adalah cinta yang kelihatan. Kalau engkau tidak bisa bekerja dengan cinta, tapi engkau bekerja dengan tanpa rasa, maka lebih baik engkau tinggalkan pekerjaanmu dan duduklah di pintu-pintu kuil, kemudian mengemislah pada mereka yang bekerja dengan kegembiraan. Jadi ini salah satu di antara puisinya Gibran yang terkenal tentang kerja. Kerja itu adalah manifestasi lahiriah dari cinta. Orang yang mencintai itu tidak mungkin dia diam. Pasti dia akan mengekspresikan cinta yang ada dalam dirinya dalam bentuk kerja-kerja yang konkret. Apakah itu cinta pada diri, cinta pada keluarga, cinta pada sesama, cinta pada semesta. Jangan sampai kita ini seperti robot yang melakukan kerja macam-macam tapi tidak ada rasanya sama sekali. Tidak mengerti makna dan tidak sadar mengapa aku melakukan itu atau tidak melakukan itu. Bahkan disindir oleh Gibran, ya kalau kita mentalnya seperti itu, udahlah tidak usah kerja, ngemis saja. Daripada capek-capek tapi tidak ada maknanya terhadap dirimu. Nah, ini sindiran kerasnya Khalil Gibran. Berarti kerja apapun yang kita lakukan, mari lakukan sepenuh hati. Tumbuh dari kecintaan kita terhadap hidup ini. Baik itu diri kita sendiri, keluarga kita, lingkungan kita, bahkan alam semesta. Nah, ini pesannya Gibran. Yang kedua, ada pesan juga yang menarik dari Arnold Toynbee. Ini sejarawan dari Inggris yang masyhur sekali. Ini dulu pernah juga kita kutip quotes ini di sesi permainan. Kata Toynbee, the supreme accomplishment is to blur the line between work and play. Prestasi yang puncak, capaian yang paling tinggi adalah ketika tidak jelas lagi atau bercampur garis antara kerja dan bermain. Jadi kita ini sukses dalam kerja kalau kita mampu bekerja sebagaimana kita bermain. Bermain itu kan capek seperti bekerja, butuh pikiran, butuh daya, butuh tenaga, sama capeknya kayak kerja. Tapi dalam bermain kita merasakan kegembiraan, kebahagiaan. Maka puncak capaian kita dalam bekerja adalah kalau kita merasa segembira dan sebahagia sama seperti saat kita bermain dalam kerja. Jadi kalau kita bekerja kok gembiranya dan bahagianya sama seperti kalau kita bermain, itulah supreme accomplishment, capaian yang paling puncak. Yo, monggo teman-teman dengan strateginya masing-masing bagaimana nanti bisa mencintai dan menggembirai apapun kerja yang kita lakukan. Terakhir, ini dari Napoleon Hill. Don't wait
The time will never be just right. Jangan menunggu, jangan banyak alasan, jangan mencari dalih-dalih untuk memulai satu pekerjaan. Karena the time will never be just right. Karena ya kalau memang kita cari-cari waktu yang tepat atau situasi yang tepat, tidak akan pernah ketemu. Selalu saja ada kurangnya, selalu saja ada ndak pasnya. Karena kuncinya tidak pada ruang dan waktunya, tetapi pada kesungguhan dan diri kita sendiri. Untuk mau dan berani memulai. Maka jangan menunggu, jangan mencari waktu dan ruang yang perfect, yang sempurna. Tidak akan pernah ketemu.